wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudirman sebagai fasilitator saya dan juga Bapak Hartadi sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Ella Aristantia Dewi. Kali ini adalah kegiatan yang pertama pada tahapan supervisi akademik yaitu tahap pra-observasi. Berikut adalah tahap pra-observasi saya dengan Ibu Ella. Bu Ella, selamat siang. Selamat siang, Bu Yuli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Yuli bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu Ella. Alhamdulillah. Menurutnya sebentar ya Bu ya. Oh iya, silahkan. Di sini saya akan melakukan coaching pra-observasi sama Bu Ella, yang mana sebelumnya saya sudah memberitahu kepada Bu Ella bahwa saya akan melakukan observasi supervisi akademik ya Bu. Iya. Yang mana supervisi akademik ini nanti tujuannya adalah untuk membantu Bu Ella dalam mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Nanti Bu Ella bisa bercerita, kita ngobrolnya santai saja ya Bu. Kegiatan pra-observasi ini nanti saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana sih persiapan Bu Ella untuk pembelajaran besok di tahap observasi. Ya, ini ya Bu, ngomong-ngomong, apa sih harapan dari Bu Ella dalam kegiatan coaching ini? Kalau harapan saya untuk kegiatan coaching seperti ini, yang pertama dengan bertukar pikiran gitu ya Bu, dengan Bu Yuli sebagai calon guru penggerak, saya berharap saya bisa bertukar ilmu, bertukar pengalaman yang nantinya bisa saya terapkan di kelas saya begitu. Oh begitu. Berarti harapannya adalah supaya itu kita bisa bertukar pikiran, pengalaman juga, supaya bisa memperbaiki dalam pembelajaran yang selanjutnya. Kalau boleh tahu besok Bu Ella materinya tentang apa ya? Ya, kalau di kelas 6 untuk besok pagi saya mengambil mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. IPA-nya ada di tema 9 yaitu tentang bumiku, kemudian subtemanya adalah mengenal sistem tata surya. Kemudian untuk bahasa Indonesianya Bu Yuli yaitu anak-anak bisa menceritakan kembali tentang gambar yang sudah mereka lihat seperti itu. Oh begitu ya Bu. Berarti dengan ngambilnya mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Ya. Terus apa tujuan pembelajaran yang telah Bu Ella susun untuk kegiatan pembelajaran besok? Oh ya. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu anak-anak bisa mengenal ya sistem tata surya. Jadi nanti dengan melihat video dan bacaan anak-anak bisa lebih mengenal dan bisa mempresentasikan sistem tata surya yang ada di bumi kita. Kemudian untuk bahasa Indonesianya nanti anak bisa melihat dengan gambar, anak bisa menceritakan kembali tentang gambar yang sudah dilihatnya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Iya. Ya, terus persiapan apa saja yang sudah Ibu Ella persiapkan untuk pembelajaran besok? Oke. Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan seperangkat pembelajaran. Yang pertama ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Kemudian yang kedua ada media pembelajaran yaitu ada berupa gambar dan video ya, video sistem tata surya itu tadi. Kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya saya gunakan untuk sebagai alat evaluasi juga seperti itu Bu. Berarti sudah lengkap sekali ya Bu persiapannya, mulai dari RPP sampai LKPD-nya juga sudah siap semuanya. Alhamdulillah. Tentunya dalam pembelajaran nanti itu ada kesulitan dalam ini loh Bu, dalam apa menyampaikan kepada anak-anak atau tidak? Ya. Kesulitannya tentu ada ya Bu. Kalau menurut saya setiap guru pasti punya kesulitan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kalau kesulitan yang saya alami, ini kan kebetulan kelas saya juga merupakan kelas besar karena siswanya juga 42. Jadi saya bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 7 orang, jadi ada 6 kelompok. Ini kan juga cukup besar dan membutuhkan cukup waktu gitu. Itu kan juga sebagai suatu permasalahan gitu ya untuk mendampingi satu-satu kelompok itu. Kemudian yang kedua
kesulitannya juga, yaitu di setiap kelompok itu kan tidak semuanya juga bisa aktif gitu ya Bu, bisa membagi tugas dalam kelompoknya dengan teman-temannya sendiri. Itu kan kadang ada kelompok yang cenderung pasif gitu, jadi itu juga merupakan masalah bagi saya sebagai guru seperti itu. Sesuai dengan kesiapan anak masing-masing. Betul, iya. Terkait dengan kesiapan siswa, tentunya Bu Ella sudah punya strategi atau metode dalam pembelajaran besok pagi ya Bu? Iya. Coba Ibu ceritakan bagaimana sih strategi yang digunakan? Untuk strategi yang saya gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tadi ya Bu dalam proses pembelajaran, yang pertama itu saya sudah membentuk kelompok itu tadi secara heterogen gitu, jadi kemampuan siswanya berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudian anak itu kan nanti dalam proses pembelajarannya dia itu akan membuat satu produk, yaitu kayak diorama, seperti diorama sistem tata surya. Jadi di situ sudah terbentuk dalam sistem tata surya. Kemudian nanti setiap kelompok itu bisa mempresentasikannya. Nah, tetapi dalam setiap kelompok itu kan tidak semuanya bisa untuk melakukan presentasi secara lisan seperti itu ya Bu. Jadi saya di sini memfasilitasi siswa-siswa saya untuk bisa mempresentasikannya tidak hanya secara lisan, jadi bisa secara tulisan atau bisa secara karangan deskripsi atau catatan-catatan kecil nanti yang diletakkan di dioramanya itu, atau juga secara lisan dia mempresentasikannya di depan kelas seperti itu. Di sini saya sudah melihat bahwa Bu Ella dalam pembelajarannya sudah menggunakan diferensiasi ya Bu, yaitu diferensiasi yang produk ya. Iya. Dan tadi Bu Ella kan sudah menceritakan tentang strategi yang mau digunakan besok pagi dan juga persiapannya ya Bu Ella ya. Iya. Tentunya Bu Ella juga mempunyai kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, kompetensinya itu apa sih Bu yang ingin dikembangkan besok pagi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya ya Bu, khususnya ini adalah kompetensi mengajar di kelas gitu. Kemudian ada kompetensi sosial emosional yang saya lakukan dengan siswa, kemudian siswa ke saya ke siswa. Jadi bisa dilakukan secara dua arah, bukan hanya satu arah saya ke siswa seperti itu. Berarti Bu Ella ingin mengembangkan kompetensi mengajar dan juga kompetensi sosial emosional ya Bu? Iya. Yeah. Kira-kira Bu Ella kapan ya siapnya untuk observasi? Besok pagi bisa kita untuk observasi, Bu Yuli untuk observasi di kelas saya. Terima kasih, besok pagi ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Demikianlah coaching supervisi akademik saya pada tahap pra-observasi dengan Ibu Ella Aristantia Dewi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Untuk tujuan kita adalah kita bisa membuat sistematika diorama tata surya dan mempresentasikannya di depan ya. Untuk hari ini kemarin Bu Ella sudah memberikan tugas setiap kelompok membawa peralatan untuk membuat dioramanya. Bu Ella cek dulu, silakan untuk planet. Oh iya, kelompoknya sudah dinamakan planet-planet ya, kamu planet ya. Kelompok 1 tunjuk tangan. Planet apa ini? Merkurius. Oke, kita langsung saja dengar yel-yel atau tagline-nya dari kelompok Merkurius ya. Silakan berdiri. Shoot ya gitu. Oke, yuk. Berdiri, silakan berdiri. Yang keras ya. Oke, semuanya silakan memperhatikan kelompok Merkurius. 1, 2, 3. Aku ngelok jaki iki. Ayo lo cek.
botak. Sudah? Oke, tepuk tangan dong buat Bapak Budi. Lanjut kelompok yang ke-5 ada kelompok Saturnus. Oke, kelompok Saturnus. Ayo San. Oke, satu yang paling jenius. Good. Lanjut kelompok yang terakhir ada kelompok 6 yaitu kelompok Neptunus. Oke, silakan kelompok Neptunus. Kok iya aku kayak wong goblok. Berkarakter dan jenius. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Langsung saja ya, Bu Ella cek satu persatu. Silakan diangkat dulu untuk apa namanya bahan kita untuk membuat tata surya. Hari ini ada styrofoam hitam. Yo, styrofoam hitam. Oke, styrofoam hitam. Oke. Yang kita pakai satu dulu ya. Yang kita pakai satu styrofoam hitam. Satu saja dulu. Kemudian ada yang kamu pakai yang coklat. Oke. Kemudian yang kedua adalah plastisin. Ditaruh di meja semua plastisinnya. Plastisin spidol putih. Spidol putih. Tusuk gigi. Mana tusuk giginya? Sudah tusuk gigi. Kemudian ada solasi putih. Solasi putih. Sudah? Oke. Untuk setiap kelompok, Bu Ella kasih waktu. Saya bukakan dulu. Untuk setiap kelompok, Bu Ella kasih waktu sampai di angka berapa ya? 25 menit sampai di angka 12 untuk membuat diorama tata surya seperti ini. Langkah yang pertama yang kamu lakukan adalah kemarin kita sudah belajar tentang planet-planet yang ada di tata surya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sudah. Kalau dulu ada Pluto, sekarang Pluto sudah tidak termasuk karena dia sudah kecil sekali ya, sudah terlalu kecil sekali planetnya, jadi sudah hilang dari sistem tata surya. Oke. Pertanyaan Bu Ella sebelum kita membuat ini, planet apa yang paling dekat dengan matahari? Merkurius. Setelah Merkurius, Venus. Berarti nanti ketika matahari ada di paling ujung, matahari ada di sini. Kemudian orbit yang paling dekat nanti di sini ada planet apa? Merkurius. Kemudian orbit yang kedua ada Venus dan seterusnya. Jelas ya, Ca? Oke. Kemudian ada planet yang punya cincin. Jadi kayak ada cincinnya di sekelilingnya. Namanya planet apa? Saturnus. Saturnus saja. Ya. Nanti berarti bentuk planet Saturnus setelah bulan ada cincin di sekelilingnya. Jelas ya? Ada cincin di sekeliling planetnya. Baru diletakkan. Oke, Bu Ella. Nah, oke. Ini contohnya. Jadi ada cincinnya. Ada cincin di sekeliling planetnya. Ya, untuk membedakan dia apa namanya dengan planet lain. Kemudian yang disebut planet merah. Mars. Berarti nanti ketika Mars warnanya merah. Jelas? Kalau tidak ada merah berarti pink. Jelas atau tidak? Jelas. Oke, langkah yang pertama silakan disiapkan satu styrofoamnya. Siapkan dulu satu. Kamu tunjuk dulu siapa yang membuat orbit di styrofoam. Silakan digambar dulu. Dibuat dulu orbitnya. Ada berapa planet tadi, Ca? Ada berapa planet? 8.
sehat, nggih. Alhamdulillah. Bu Juliana, Bu Ella, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa di sini untuk melakukan kegiatan coaching. Pada pendampingan individu keempat, di akhir jangan ditugaskan untuk membimbing satu teman sejawat, yaitu membuat RPP dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sudah dilakukan, ya? Hasilnya bagaimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Hari ini melakukan coaching yaitu tentang pembelajaran. Mungkin nanti jangan bisa mengetahui area kelemahannya yang masih kurang di mana. Tahu akar permasalahan, kemudian tahu cara menyelesaikan. Oke, monggo bisa dilanjut. Alhamdulillah baik Bu Yuli. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Saya minta waktunya sebentar, boleh ya Bu ya? Iya boleh. Dan nggak sih kan? Betul. Langsung aja ya. Ini berkaitan dengan observasi kemarin, yaitu pembelajaran di kelas saingan, ya Bu. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu, apa sih harapan dari Bu Ella dari pertemuan kita pagi hari ini? Harapan saya pada pertemuan pagi hari ini tentunya saya bisa meningkatkan kompetensi saya Bu, khususnya sebagai guru untuk bagaimana saya nantinya melaksanakan pembelajaran saya di kelas itu menjadi bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi seperti itu. Terus apa perasaannya Bu Ella setelah mengajar kemarin? Iya, perasaan saya itu sebenarnya begini Bu, sebelum saya melakukan proses pembelajaran kemarin kan Bu Yuli kan menyampaikan kalau mau diobservasi gitu ya. Jadi saya tuh juga agak deg-degan gitu. Tapi setelah adanya coaching dari Bu Yuli kepada saya dalam tahap pra-observasi, jadi saya diberikan motivasi, kita juga bertukar pikiran gitu ya. Jadi alhamdulillah saya lebih merasa siap untuk melaksanakan pembelajaran saya pada saat observasi itu tadi. Kemarin pas observasi Bu Ella kan merencanakan ada perbaikan ya Bu. Ya, perbaikan itu apakah sudah tercapai? Oh iya, untuk perbaikan itu sudah tercapai Bu, alhamdulillah berkat coaching kemarin juga kan. Bu Yuli juga memberikan saran kepada saya. Jadi untuk permasalahan seperti ini Bu Yuli memberikan beberapa saran juga kepada saya dan saya lakukan dan alhamdulillah itu tercapai. Alhamdulillah ya Bu, Iya, bisa tercapai. iya. Terus itu Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, apakah itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran? Iya. Dan sudah disampaikan anak? Oke, untuk tujuan pembelajaran saya sampaikan di awal bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa. Kalau kemarin kan saya tentang IPA ya, tentang sistem tata surya. Jadi saya sampaikan dulu untuk pembelajarannya itu kita di sistem tata surya untuk membuat diorama tata surya seperti itu. Kemudian sampai produknya dia bisa menjelaskan sistem tata surya itu tadi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah karena media pembelajaran, kemudian media-media penunjang itu tadi seperti video, kemudian saya juga melakukan pembelajarannya juga secara berkelompok gitu ya, secara heterogen. Jadinya alhamdulillah tujuan pembelajaran di kelas saya kemarin tercapai. Seperti yang sudah saya lihat itu kemarin pas saya observasi itu anak-anak antusias sekali ya Bu. Iya, dan Bu. mereka pun apa itu namanya ketika membuat diorama itu mereka sangat bekerja sama. Iya. Terus lagi ya Bu, menurut Bu Ella, apakah ada hal-hal yang sudah baik yang perlu dipertahankan dan apakah ada juga hal-hal yang masih kurang yang perlu ditingkatkan? Untuk hal-hal yang perlu dipertahankan dalam proses pembelajaran kemarin ya Bu, menurut saya itu yaitu penggunaan media pembelajaran yang memang menarik gitu ya, menarik siswa. Jadi siswanya itu
sejak awal pembelajaran itu dia sudah tertarik dengan pembelajaran kita. Iya, sangat berantusias sekali seperti itu. Kemudian dibentuk kelompok ini juga mereka meningkatkan rasa kerjasama, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan temannya, itu juga membuat dia lebih terpacu, tertantang gitu ya Bu ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian untuk hal-hal yang kurang gitu, yang masih kurang itu kalau menurut saya kemarin itu yaitu dalam segi Bu, memotivasi siswa dalam proses pembelajaran itu. Jadi contohnya kayak memberi ice breaking gitu ya. Jadi itu menurut saya agak kurang. Kadang kan ada momen di mana siswa itu kan cenderung jenuh lah ya, ada sisi itunya gitu. Seharusnya saya di situ bisa bisa memberikan atau memasukinya dengan kita mengumpulkan konsentrasi mereka dengan memberikan ice breaking lagi gitu. Yang saya amati kemarin, Bu Ella sudah memberikan ice breaking juga, tapi ice breakingnya itu berupa yel-yel berkelompok ya. Iya betul. Dan itu memang ya agak kurang sih, tapi sudah bagus ya. Biasanya kalau ice breaking itu kan satu kelas langsung sama-sama gitu ya. Jadi kan mereka itu kompak, dan langsung meriah sekali. Karena itu kan Bu Ella memberikan ice breakingnya berkelompok ya, jadi memang tidak begitu kelihatan langsung meriah sekali. Terus lagi ya Bu, terus apa sih rencananya Bu Ella untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Iya, kalau rencana saya untuk memperbaiki kekurangan itu, jadi untuk mengaitkannya dengan materi, jadi saya itu langsung browsing gitu di internet, di YouTube. Jadi seperti tepuk-tepuk mungkin yang berkaitan dengan tata surya gitu, nyanyian-nyanyian yang berkaitan dengan tata surya, mungkin itu lebih mengena gitu ya ke dia dan ke anak-anak maksudnya, dan lebih bisa mengembalikan lagi lah semangat mereka, konsentrasi mereka untuk melewati proses pembelajaran selanjutnya seperti itu. Tapi kalau SBK itu seandainya tidak sesuai dengan materi yang saat itu dipelajari sudah tidak apa-apa. Jadi mereka semangat. Karena tujuannya SBK itu memberi semangat kepada mereka sebelum pembelajaran. Atau kita juga bisa itu menaruhnya di sela-sela pas pembelajaran. Kalau jenuh, terus kita berikan SBK kepada mereka. Oke, nanti bisa dikatakan lagi ya Bu SBK-nya. Terus sekarang apa sih rencananya Bu Ella untuk melaksanakan itu? Melaksanakan tadi loh Bu, perbaikannya, dan apakah ada targetnya berapa lama perbaikan itu bisa dilaksanakan? Setelah saya kemarin diobservasi gitu ya dengan oleh Bu Yuli, jadi saya rencana untuk perbaikan itu tadi langsung saya laksanakan di hari setelahnya gitu ya Bu, saya praktikkan mungkin. Iya, jadi sudah saya lakukan di hari berikutnya, dan ternyata memang itu sangat dibutuhkan juga oleh siswa saya gitu. Jadi berkenaan dengan tadi ya Bu, kekurangannya. Nah itu kira-kira ada nggak seseorang yang bisa menyemangati atau memberi motivasi kepada Bu Ella untuk melaksanakan hal itu? Iya. Kalau yang memotivasi, menyemangati sebenarnya semua teman-teman di sekolah ini ya, termasuk Bu Yuli. Kemarin kan kita juga sudah saling bertukar pikiran gitu. Bu Yuli juga memberikan saran kepada saya. Jadi yang memotivasi yang pertama memang rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Jadi saya bercerita, kemudian banyak masukan, banyak saran, dan saya lakukan seperti itu. Bagus sekali Bu. Terus terkait dengan rencana-rencana yang Bu Ella katakan tadi, apakah Bu Ella sudah punya catatan atau jadwal untuk mengingat rencana itu bisa sudah tercapai? Iya. Sebagai guru kita pasti punya catatan-catatan kecil gitu ya tentang proses pembelajaran kita, karena itu kan salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk perbaikan untuk diri kita sendiri sebagai guru. Jadi seperti refleksi gitu ya Bu. Jadi bagaimana kekurangan kita dalam proses pembelajaran itu bisa kita benahi dan kita perbaiki lagi di proses pembelajaran selanjutnya. Jadi saya punya seperti buku catatan kecil saya, misal
seperti kemarin gitu kan, oh ternyata ice breaking itu bisa diterapkan juga tidak hanya satu kali saja kan, bisa di sela-sela, mungkin di tengah, mungkin selama proses itu, pokoknya kita lihat situasi saja lah, itu ada catatannya, jadi untuk refleksi saya seperti itu. Termasuk itu yang terpenting dari kalian bahas. Iya betul Bu, iya. Karena memang biasanya orang itu sering lupa. Iya. Kalau kita tidak membuat jadwal atau catatan kecil itu memang terkadang lupa. Iya betul. Ini sepertinya sudah sampai pertanyaan terakhir gitu. Iya. Tidak terasa. Tidak terasa. Oke. Terima kasih sekali. Maaf Pak kalau Harapannya dalam percakapan itu nanti jenengan bisa menemukan area untuk pengembangan, kemudian masalah-masalah apa yang ada, kemudian bisa mengambil solusinya. Di dalam coaching itu juga memang ada untuk mengembangkan kecakapan berkomunikasi, dan kecakapan bagi coach adalah kecakapan bertanya, bagi coach ada kecakapan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih, matur nuwun lagi. sama-sama.